semuanya, selamat malam buat sahabat pengikemnya. Dan seputar malam hari ini kita akan ngobrol santai bersama Kak Ozzy Fernando. Boleh. Oh iya, gimana Kak Ozzy kabarnya? Masih begini aja, alhamdulillah baik Kak. Baik ya. Dan malam hari ini kita mau cerita nih, waktu dulu kita pernah ada perjalanan travel ya. Waktu kita kemana dulu Kak? Oh itu waktu kita masih di Vietnam. Vietnam ya? Tahun berapa kira-kira tuh? Tahun Berapa ya? 2018 deh? Enggak juga sih. 2014 ini. Kok 14 sih? Masa ya? Oh iya 14 ya? 14 ya. Iya 2014 waktu itu kita di Vietnam ya? Betul. Perjalanan yang ke dua kali kalau nggak salah ya. Iya, trip yang kedua waktu itu lagi ada tugas kantor ya. Tugas negara loh. Tugas negara. Lebih kurangnya. Lebih kurangnya. Kali ini ya kita mau ngebahas soal tentang pengalaman kita karena waktu kita di mana? Vietnam. Betul. Tepatnya di kota apa namanya? Sutin Park ya. Sutin Park. Atau Ho Chi Minh City waktu itu, tempatnya Ho Chi Minh City setahu saya. Iya. Nah ini kalau situ waktu itu ada kejadian, kita satu kamar dulu ya, satu apartemen lah ya. Ya nggak? Bisa. Iya satu apartemen waktu itu jadi 2 bed gitu kan. Ya ini ada waktu itu kalau nggak salah ada kejadian saat malam hari ya. Malam hari waktu pas AC kamar mati. Lagi gerah-gerahnya. Gerah-gerahnya. Iya, AC kamarnya mati ya. Waktu itu AC kamarnya mati, terus kita nyalain kipas. Terus nyalain kipas. Ya, waktu itu beda bed lah ya. Terus kamu tidur duluan ya. Saya belakangan. Saya belakangan. Terus waktu itu kau jadi cerita deh. Gimana sih waktu itu? Saya agak lupa inget itu kan udah lama ya. Jadi ceritanya sih gini. Awalnya kan pas saat kita lagi baru mau tidur, tiga punya kesibukan masing-masing, kita punya kesibukan masing-masing. Saya mau tidur tuh ceritanya. Pas saat saya lagi tidur, iya. Tiba-tiba itu kipas saat lagi muter-muternya tiba-tiba jatuh tuh. Oh, kipas yang buat kita pendingin itu ya? Betul. Oh, jatuh. Iya benar. Kayaknya kalau saya tidur, kategorinya juga punya kesibukan, jatuh, kita kaget tuh awalnya tuh. Benar, iya. Kita kaget, setelah kaget itu, prak, bunyi apa? Kita lihat, ternyata kipas tuh yang jatuh kan. Kipas, oke. Pas jatuh, kita benerin lah ceritanya. Kita benerin, karena saking gerahnya, setelah kita benerin, tiba-tiba saya pengen tuh buang air kecil ke belakang. Ke toilet. Nah, kebetulan toilet ada di sebelah kanan kamar. Tapi ya, di luar kita harus keluar dulu kan. Betul. Ya benar. Saya nggak sengaja juga karena abang pengen kencing di situ kan. Pas saya kencing di situ, saya emang nggak. Ya mungkin kalau budaya Indonesia kita permisi lah, atau kita numpang bahasanya. Gitu. Kebetulan saya asik aja buang air kecil di situ gitu. Terus setelah buang air kecil itu ya saya kembali lagi ke kamar. Saya lanjutin lagi kan tidurnya. Pas saya lanjutin tidurnya, itu. Ntar dulu Kak Ji. Waktu kencing itu kencingnya di toilet atau di mana? Agak keluar sedikit. Bukan toilet berarti kan? Oh bukan toilet? Iya. Oh jadi bukan. Tapi bahasanya lebih halusnya kencing sembarangan lah. Kencing sembarangan. Iya. Pikir saya juga udah buru-buru juga kan, udah nggak tahan juga, sedangkan toiletnya agak jauh sedikit ya kan. Ya udah saya lebih memilih kencing di situ gitu, buang air kecil di situ gitu. Pas saya buang air kecil di situ, saya nggak apa karena udah sudah malam juga kan, kita udah gerah, udah ngantuk juga kan. Saya buang air kecil di situ. Setelah buang air kecil saya kembali lagi ke kamar kan. Dan kategori juga kan mungkin masih sibuk masalah main musik lah kan. Iya, waktu itu lagi editing musik. Betul. Nah, habis itu saya kembali ke tempat tidur. Selang berapa
menit ya, mungkin 20 menitan atau setengah jam lah. Tiba-tiba itu saya sampai apa ya, pas tidur itu kayak apa ya, saya tuh nggak bisa bangun gitu, nggak rep-rep atau gimana ya, kalau puasa kita kan apa ya, mungkin kayak ditiban gitu. Jadi saya pas mau sampai saya tuh suara saya aja sampai nggak bisa mau ngomong aja tuh udah sulit gitu kan. Kan itu posisi kan pintu kamar kita kebuka tuh. Betul. Pintu kamar kebuka, saya lagi rebahan tapi ngadep laptop waktu itu di tempat tidur kan. Pakai headset, jadi nggak denger kan. Nah waktu itu kipas jatuh, udah selesai, kalau tidur lagi terus rep-rep, tapi aku nggak tahu tuh Kak waktu itu. Gimana? Ya maksudnya nggak tahu kalau Kak Aji itu lagi di apa, di rep-rep gitu. Iya mungkin ditibanin lah istilahnya. Ya itu emang yang dilihat apa waktu itu? Apa ya, kayak pertama tuh awalnya saya ngelihat sekelibet kayak apa ya, nenek-nenek gitu kan, nenek-nenek parubaya lah, nenek parubaya itu tiba-tiba dia langsung nibanin saya begitu kan, saya kayak dicekik lah gitu istilahnya. Itu benar-benar saya ngalamin sendiri ya, benar-benar jelas, nggak samar-samar, dan itu emang langsung nibanin saya. Dan itu kayak nyekek gitu, gimana sih rasanya kalau kayak gitu, langsung kita kaget terus langsung cekek gitu. Akhirnya saya nggak bisa bangun tuh Kak. Iya nggak bisa bangun sih kayaknya, kayak mau teriak nggak bisa ya. Nah itu dari situ abis itu saya kaget kan, akhirnya saya coba mau ngomong istighfar aja itu udah sulit banget ya. Tapi akhirnya bisa juga akhirnya, tapi saking udah sampai di ujung gitu, udah napasnya mungkin apa ya, udah kayak di ujung gitu Kak. Akhirnya bisa juga saya panggil kamunya juga nggak apa ya, lagi ada respon karena lagi asik juga pakai headphone. Iya. Nah dari situ ya udah tuh, akhirnya saya kebangun, saya bilang sama kamu, mungkin kamu juga ketahui, mungkin kamu juga mungkin merasa apa ya, nggak percaya juga kali itu, cerita kayak gitu kan. Iya, cerita kayak gitu. Akhirnya saya takut tuh kan di situ kan, karena saya juga jarang ngalamin yang kayak gitu kan. Iya. Ya mau nggak mau akhirnya saya nungguin kamu selesai, akhirnya saya pindah ke tempat bed kamu akhirnya kan. Saya nempatin bed kamu kan. Yang jadi perkara itu waktu sosok si nenek-nenek itu kan, kan negaranya negara Vietnam nih. Ya betul. Nenek yang datang nih, itu neneknya kayak gimana? Lebih ke Chinese sih kan. Oh Chinese? Iya. Berarti ya sih emang ya. Jadi pakai kebaya atau gimana gitu? Enggak sih, putih. Putih doang. Putih. Terus bajunya? Iya bajunya putih, maksudnya bajunya putih. Tapi nenek. Bukan kuntilanak kan? Enggak. Oke, jadi dia emang tapi serem gitu. Seremnya karena rambutnya agak kayak putih gitu, kayak ubanan gitu. Oh iya benar. Ih, merinding sumpah gue nih. Wah, ceritanya serius nih. Jadi karena pengalaman nyata ya, jadinya saya juga sampai bulu kuduk aja juga masih merinding nih kalau inget-inget itu kan. Karena saya juga baru ngalamin yang begitu kan. Iya. Cerita, ya dibilang cerita apa ya, cerita mistis kayak begitu gitu. Dan saya juga baru ngalamin pertama kali yang kayak begitu kan. Iya. Itu loh, itu cerita yang paling pengalaman menarik saya di apa ya, di negeri orang lah. Negeri orang itu pengalaman menarik buat saya itu. 2014 ya bro ya. Iya 2014an. Nah habis dari situ juga giliran aku yang kena tuh. Gimana? Aku nggak percaya tuh, ngeledekin terus. Nah itu kamu sempat ngeledekin saya tuh. Wah nggak mungkin kamu. Mungkin saya ngerasain, mungkin kamu bilang saya halu lah, mungkin saya bohong atau ceritanya. Ya itu emang yang terjadi sama saya sih kan. Gitu. Waktu itu kan terus kamu kan emang saya kencing nih di sini nih kan. Akhirnya saya nggak percaya kan. Saya kencing juga tempat itu. Oh kamu kencing juga sih kan? Iya. Kan mau tidur tuh, mau tidur malam yang kedua ya. Tidur, habis tidur kan, ya udah, gue mau tidur nih. Kalau mau datang, kayak gitu Injil. Oh. Nggak taunya pertengahan jam 11:30 kita udah pada tidur kan, kamu udah tidur juga tuh, nggak salah tuh. Kita tidur cepet kan di kamar kan. Itu datang tuh kayak rep-rep juga sama, cuman bukan nenek-nenek. Gimana tuh Kak? Itu orang tinggi hitam, tapi tingginya tuh seplafon tuh kan. Seplafon atas ini. Itu perutnya doang. Perutnya itu seplafon. Oh. Itu yang nginjek dari plafon sampai ke tempat tidurku itu baru kakinya. Jadi saya pas leher itu kan diinjek gitu. Jadi gini kan saya langsung pakai sarung tuh kan, Allahu Akbar gitu kan. Baru bangun kan. Situnya bangun. Kenapa Kak? Saya bilang ini. Pasti saya
otomatis kan refleks langsung ngomong bilang, kenapa kak, ada apa kak, ini kan. Itu kita apa ya, nggak beda sehari doang ya. Iya, beda sehari doang ya kejadian kayak gitu. Kalau aku memang konyol, memang aku nantang. Emang aku nggak percaya di negeri orang ada hantu lah gitu kan, karena nggak ada ngerasa aneh. Ya itu beneran dia datang. Tapi sebelum Kak Ozi itu ketemu sama nenek, sebenarnya aku kan sering kencing sendiri tuh ke dapur kan, kita kan tempatnya ada dapur tuh. Itu sering lihat kayak alien. Pas di tempat kandang itu yang itu ya kan. Itu ada kayak alien gitu bentuknya tuh, jadi dia merangkak. Terus kepalanya tuh botak. Tapi setiap saya keluar pintu dia kabur ke tempat yang gelap itu loh bro. Iya itu sering lihat. Sampai kita ada kejadian itu masih sering lihat. Kalau tiap malam keluar sendiri tapi. Jadi bentuknya kayak alien merangkak gitu, kayak apa sih? Kayak manusia kayak cicak gitu. Jadi merangkak gitu. Jadi kayak ngerembet lah ya. Iya, itu saya lihat. Itu bukan orang, tapi ngeblur gitu. Tapi saya ngeliat itu nggak cuma sekali, berkali-kali itu. Wah, itu pengalaman paling menarik. Vietnam tahun 2014. Iya. Pengalaman paling menarik. Iya, di sana banyak patung soalnya sih. Di shooting park ya. Iya, mungkin karena kita beda kepercayaan ya. Karena yang kita tahu sih, yang saya juga pernah tanya gitu kan, penerjemah kita lah istilahnya kan. Gitu. Gimana sih maksudnya? Yang pernah mereka lihat di sana kan ceritanya gitu, setan seperti apa sih maksudnya? Kadang kan kita penasaran tuh kak, jenis setan di negara-negara orang kita kan berbeda-beda kan? Beda-beda. Nah, pernah saya sempat tanya sama penerjemah kita kan, si An, Miss An. Saya tanya kayak gini kan, kalau di negara kamu setan itu bentuknya seperti apa dan tingkahnya seperti apa gitu. Terus dia malah ketawain saya kayak gimana coba kak? Dia bilang setan di Indonesia tuh lucu. Duh, kok lucu? Saya tanya balik dong, kok lucu? Lucunya dari mana? Iya, setan di Indonesia itu lucu. Karena apa? Iya, setan di Indonesia lucu, bisa lompat-lompat kata dia gitu. Oh, dia bahas pocong. Iya. Nah, kebetulan si Miss An ini pernah di Semarang dia. Ceritanya kan pernah di Semarang di Universitas apa di Semarang atau deh. Dia kan seorang mahasiswa Vietnam yang di Semarang sekolah selama 3 tahun. Betul. Dan kembali lagi jadi penerjemah kita di Vietnam. Berarti dia mungkin tahu hantu pocong tuh si Miss An-nya itu. Bisa jadi, atau mungkin ya karena sering nonton film dulu kan. Sering nonton TV kali ya. Kan di Indonesia. Di Indonesia itu jadi sesuatu yang tabu kan jadinya maksudnya. Bisa dia nonton kayak begitu, dia mungkin membayangkan bahwa kok aneh gitu di Indonesia setan seperti ini film kan gitu. Sedangkan di sana kan lebih ke apa ya, agama Buddha kan, seperti itulah, Buddha atau Hindu lah, jadi kayak gitu sih. Itu paling serem ya? Itu yang paling menakutkan buat saya sih, karena emang karena pengalaman apa ya, nyata sih kak. Menurut saya sih, pesan saya buat teman-teman, jangan lakukan kayak saya gitu. Ya kayak kita. Ya itu. Udah songong. Satu songong, kedua saya juga nggak sengaja kan, karena saya juga nggak berpikir panjang buat ternyata hal sepele seperti itu apa ya, berakibat fatal gitu. Ya bisa berakibat fatal gitu. Jadi buat teman-teman jangan ditiru buat yang istilahnya kencing sembarangan. Ya kalau bisa ditahan dulu sampai nyampe kamar mandi lah, kalau masih bisa cari kamar mandi atau toilet yang terdekat lah. Jadi ya di agama kita pun mengajarkan bahwa kita tuh bersih gitu. Jadi dari harus kecil lah. Iya. Jadi kita harus ada unggah-ungguh lah kalau di tempat orang ataupun negara orang gitu. Nah, atau lebihnya ke apa ya? Sopan santun. Iya. Jadi lebih menghormati. Jadi jangan karena beda agama kita melupakan adat istiadat kita gitu. Iya. Sebagai bangsa yang Indonesia yang baik lah. Bahwa apa ya, sesuatu yang kita anggap ringan itu belum tentu gitu. Iya. Berakibatnya jadi berat buat saya sih gitu. Oke, kayak gitu. Mungkin cukup sekian ceritanya kita sama Kak Ozi Fernando. Nah, nanti kita sambung lagi. Kita masih banyak ya? Wah, masih banyak. Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Wih, channel Wangi Kemenyan. Thank you, terima kasih semuanya. Bye. Thank you.